Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi ini pada sehat semua kan? Alhamdulillah. Sehat Bapak. Sehat Pak. Ini Bapak yang masuk angin malahan seperti itu, mohon doanya. Baik, untuk mengawali kegiatan seperti biasa, minta tolong Jainuri coba dipimpin untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Jainuri. Baik teman-teman, sebelum pelajaran kita menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. 3, 2, 1. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Suhardi. Mudah-mudahan bisa diterima semua doa kita semua. Ya Pak. Baik, saya akan tanya ke kalian, minggu kemarin kita pernah belajar tentang dasar-dasar listrik. Kira-kira ada yang masih ingat enggak? Linda, Ada Pak. Masih Listrik apa itu statis, Jainuri? Pak. Listrik ada yang positif, ada yang negatif Pak. Linda setrum Oh, iya. kemarin Pak. Terima kasih. Harus kuat Pak. Siapa yang ngomong harus kuat, harus lemah? Saya Pak Guru. Oh, bagus Firman. Ini bagus semua, termasuk listrik statis dan sebagainya. Termasuk Linda kesetrum juga bagus. Seperti itu. Ya, kalau belajar listrik itu memang harus kesetrum anak-anak. Setrum Tresno. Kemudian menurut kalian dari pelajaran saya, terutama pelajaran saya itu susah atau gampang menurut kalian gitu? Susah Pak. Oh, susah. Jainuri Gampang, memang susah, nilainya jelek terus ya Jainuri ya. Aduh. Jadi seperti ini saya sampaikan Jainuri dan yang lain. Kalau susah memang wajar, saya juga pelajaran matematika dulu paling nggak ngerti saya. Sampai sekarang mungkin seperti itu juga, tapi karena saya akhirnya ke teknik ya harus pelan-pelan harus pelajari. Seperti ini. Jadi kalau terutama di teknik, kalau bisa dilakukan pembiasaan. Pembiasaan itu artinya umpamanya hari ini kita coba A, besok gagal kita coba lagi seperti itu. Artinya jangan sampai menyerah untuk mencobanya. Mudah-mudahan itu bisa lama-kelamaan karena kita coba terus, mudah-mudahan jadi. Seperti sewaktu kalian itu masih bayi. Kalau masih bayi itu belajar jalan itu pasti jatuh, sakit, lecet dan sebagainya. Kalau sewaktu bayi kalian itu takut jatuh, merasa sakit dan sebagainya terus malas, artinya sampai besar kalian mungkin bapak juga tuh nggak pernah bisa jalan karena takut. Makanya mungkin itu yang bisa bapak sampaikan, mudah-mudahan biar motivasi kalian belajar itu seneng gitu loh. Artinya dari seneng dulu. Tapi kalau bisa seneng sama gurunya ya seneng sama gurunya, biar bisa menular ke pelajaran seperti itu ya. Nah, anak sekalian ya, mudah-mudahan nanti nilainya di akhir semester, akhir kenaikan kelas, mudah-mudahan bisa berhasil, bisa bagus semua, termasuk buat kerja nanti. Kemudian hari mencoba, saya akan mencoba kalian. Kalau kemarin kita sudah belajar dasar-dasar listrik, paling tidak hari ini kita coba agar kalian tahu komponen-komponennya seperti apa. Komponen-komponen terutama di listrik penerangan. Artinya dari komponen suatu saat itu bisa jadi manfaat buat kalian ya. Tujuannya seperti itu. Kemudian materinya terutama tentang komponen dan simbol-simbolnya. Seperti ini, kalau saya coba pernah Hardi di sekitar rumahmu tuh banyak kapal baru nggak? Ada kapal baru nggak? Bangunan Jadi kapal. rumahnya di gunung Pak. Oh, Hardi di gunung, katanya di pinggir laut. Iya Pak, tapi saya tinggal sekarang di pinggir laut Pak. Ada kapal Pak? Iya. Iya Pak. Baik. Itu kapal itu kalau baru yang nyeting listriknya siapa, Hardi? Guru saya Pak.
termasuk Bapak kan yang biasa mesetil listrik di situ kalau Bapak. Loh, enggak, aku tuh ngomongin rumahmu loh, bukan di sekitar sekolahan. Kalau sekolahan mah bisnis saya, tapi yang di sekitar rumahmu sana, kampungmu itu loh. Oh, petugas Pak, petugas dari PLN Pak. Petugas dari PLN. Nah itu biasanya pasti kan dapat cas ya, dapat paling tidak untuk menginstalnya, menggambarnya itu dapat cas gitu. Artinya, tahu maksud saya, kalau kalian, ya, kalau kalian bisa menggambar, terus kalian punya kapal sendiri, itu paling tidak mengurangi buat biaya tersebut kan, gitu, ya. Makanya belajar, coba kita belajar baik-baik ya. Nanti minta tolong disiapkan kertas disiapkan kertas untuk menggambar, belajar menggambar ya. Iya, Pak. Nah, untuk seperti itu. Kemudian tolong ini kelasnya itu ada berapa, kita bagi berapa kelompok ya, 2 kelompok aja cukup ya, apa 3 kelompok? Baik, saya tetapkan aja, kita jadikan 5 kelompok. Yang pertama Hardi, yang kedua Hajar, terus Firman, terus Zainuri, dan Linda beserta teman-temannya. Silahkan nanti sebelum saya sampaikan LKPD, nanti saya kasih dasar dari pembelajarannya ya. Mohon sebentar, tunggu sebentar. Saya tampilkan PowerPoint-nya. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah Pak. Suara Bapak ini jelas enggak? Sudah Pak. Jelas, Pak. Pak. Baik, ini listrik kapal penangkap ikan. Tidak banyak yang saya sampaikan, mungkin cuma sambil sekilas-sekilas saja ya. Iya Pak. Salah satunya ini kalau di kapal untuk penerangan, bernavigasi dan sebagainya, untuk start mesin dan sebagainya. Kak, ini yang jadi masukan, coba yang dari seperti ini mana yang kuat? Tadi siapa Firman tadi menyampaikan mana yang listrik arus kuat dan mana yang listrik arus lemah. Tolong kalau ada yang bisa dari yang ini, yang dari PowerPoint yang ada ini, silakan. Ada yang bisa? Saya Pak. Ya, yang mana? Kalau untuk arus lemah itu biasanya untuk pesawat bantu Pak. Bukan arus kuat itu untuk mesin Pak. Oh, harus buat mesin. Ada yang lain? Silakan. Pak, mau tanya Pak. Oh ya, gimana, Ri? Kok listrik ada kuat loh? Arus kuat itu. Nah, sumber listrik seperti ini. Pertama dari aki dan generator. Kalau di kapal untuk bernavigasi biasanya itu menggunakan, benar yang disampaikan Firman tadi, biasanya menggunakan arus lemah atau asalnya dari aki. Termasuk sistem start itu menggunakan arus lemah, Firman, bukan menggunakan arus kuat ya. Cuma voltasenya yang memang lebih besar. Kemudian generator tuh biasanya dibuat penerangan ya, untuk penerangan. Halo, pada dengar semua? Siap Pak. Siap. Nah ini ya, ini yang aki, fungsi aki, terus pemakaian aki, terus generator, prinsip kerjanya dan sebagainya. Kemudian ini yang akan kita coba di hari ini. Pertama, simbol komponen listrik. Ini khusus penerangan ya anak-anak. Biasanya dipakai di rumah kalian. Untuk contoh sederhana mungkin dipakai di rumah kalian aja. Ini salah satunya, ini contoh-contoh saklar yang ada di sini. Ini ada saklar tunggal dan sebagainya ke bawah. Ini ada stop kontak. Stop kontak itu ada yang pakai arde, ada yang tidak, kan seperti itu. Kemudian Nanya Pak. Iya Pak. Iya. Ri, gimana Ri? Ini saklar di rumah saya itu kotak Pak. Kok di tempat Bapak kok bulat-bulat ini Pak? Apa maksudnya Pak? Ini kan simbol. Tempatmu ada listrik nggak? Nggak ada. Ada Pak. Oh ada. Masih Ya. pakai genset Ya, Pak. papar. Artinya kalau di rumahmu ada listrik, berarti kan ada saklarnya. Nah, saklar itu kalau yang cuma tunggal yang menghasilkan satu, yang adanya cuma satu cetekan ya, kata lain satu cetekan. Nah, ini yang dibilang saklar tunggal. Biasanya juga untuk cuma difungsikan untuk satu lampu seperti itu. Ya,
Terus kalau gambar yang lain biasanya gambar kawatnya seperti ini lurus, kemudian gambar nolnya itu biasanya warna biru. Kalau nol itu warna biru, cuma garis. Kalau arde itu garis titik ya seperti itu. Kemudian, nah ini contoh memasang stop kontak. Kalau stop kontak itu cuma sekedar satu kabel bisa dilihat kan? Bisa, Pak. Nah, sambil dilihat. Ini gambar jalan raya, Pak ya? Ya, pelan-pelan. Zainuli jangan protes terus. Bapak bingung ini nanti. Ya, ini umpamanya ini plusnya, ini garis lurusnya. Dan yang satu ini gambar garis putus-putus sebenarnya ini. Cuma salah kasih gambar, kasih ini. Salah satunya ini garis putus-putus. Gitu. Kalau stop kontak ya, karena stop kontak itu perlu satu buah api dan satu jalur api dan satu jalur nol seperti itu. Kemudian saya kasih contoh lagi untuk memasang stop kontak bersusun sama seperti itu tadi ya, sama. Karena ini AC itu harus bolak-balik, artinya colokan itu kalau dibolak-balik sama aja. Beda dengan ini ya anak-anak, beda dengan DC. Kalau DC itu contoh sederhananya kalau batu baterai itu di center, di remote supaya kita balik satu, nggak searah gitu ya, kita balik satu, nah itu artinya dia nggak akan berjalan, listriknya nggak akan hidup. Kalau AC salah satu contohnya, kalau belakang setelah ini kita lakukan coba Pak adu perhitungan kabel bagusnya pakai berapa, kan macam-macam, ada yang 0,75, ada yang 1,5, ada yang 2,5 gitu kan. Iya, Pak. Tergantung beban yang dipakai. Kemudian Pak, yang ini contoh. Tanya, Pak. Iya, apalagi. Kalau di kapal pakai lampu warna-warni bisa, Pak? Bisa. Tergantung pemakaiannya. Kalau kita sudah tahu dasarnya, nanti terserah kita pemakaiannya mau dipakai yang seperti apa gitu. Itu panjang itu, Ya. panjang banget. Ini yang untuk yang dipasang untuk dua buah lampu, kemudian Itu panjang banget. yang dipasang paralel. Nah, ini banyak contoh. Nah, ini Bapak sampaikan lagi, salah satu yang paling sering banyak ini buat kalian, bisa juga digunakan di rumah ya. Coba diperhatikan. Ini untuk mencari rumus watt. Pernah dengar istilah watt? Nah, Pak. Apa, Pak? Watt itu daya. Daya itu. Nah, ini di sini udah ada keterangannya. Ini di sini udah ada keterangan volt tegangan. Biasanya itu kalau di rumah kalian tuh biasanya menggunakan tegangannya 220. Kalau watt itu biasanya sudah tertera di beban biasanya, umpamanya lampu dan sebagainya ya. Nah, kalau ampere biasanya yang nggak banyak terlihat tuh ampere. Artinya ini buat perhitungan sebenarnya. Kalau di rumah pernah dengar istilah termis belum? MCB. Termis. ya. Cetekan di rumah kalian itu. Singkatannya apa itu? Oh, yang di dekat pintu itu, Pak ya? Yang di dekat pintu. MCB singkatannya apa itu ya? Main circuit breaker. Seperti itu ya. Itu fungsinya untuk memutus arus kalau terjadi beban, lalu terjadi konsleting. Nah, itu biasanya baru dipakai untuk perhitungan ampere ya, umpamanya untuk perhitungan ampere yang dasar perhitungannya kalau di rumah kalian sebenarnya mudah sebenarnya. Kalau di rumah kalian menggunakan 2 ampere biasanya itu nggak lebih dari 450 watt yang dipakai. Seperti itu. Yang perhitungannya ya 450 bagi 220 kan kurang lebih 2 kan seperti itu. Itu buat perhitungan. Makanya orang itu kalau mau nyolong listrik juga bakal ketahuan. Kalau cuma 2 ampere di rumah kelihatan beban besar, nah itu yang kelihatan. Kemudian mungkin cukup itu materi yang saya sampaikan. Kemudian Pulang lagi, Pak. bentar. Nggak mau malah. Heng. Nah,
Saya setelah ini saya coba. Nah ini baik. Nah ini ya di sini perencanaan tujuan belajar dan sebagainya sudah ada dasar teori. Nanti silahkan dibaca ulang lagi kalau memang termasuk gambar-gambar komponennya masih ada lagi, nanti ada juga contoh-contohnya, termasuk penerapannya di rumah, digambar di rumah di LKPD ya. Kemudian nanti silahkan ambil peralatannya ya, cuma sekedar untuk alat gambar ya, pensil, penggaris, penghapus seperti itu. Kemudian nanti tugas kalian yang pertama menggambar diagram satu garis ya, yang itu tadi contohnya umpamanya satu buah saklar dengan satu buah lampu, diambil garis dengan garis gambar garis lurus. Kemudian diagram pengawatan rumah, artinya nanti di atas seperti ini udah ada contohnya. Ini diagram pengawatannya. Pengawatan itu yang ini ya, yang ini diagram pelaksanaan yang kalau diagram yang satu garis tadi yang gambar instalasi, tapi kalau diagram pelaksanaan itu yang pengawatan ya, yang diagram pelaksanaan yang dua garis, yang kelihatan jalur plus dan jalur nolnya ya. Cuma diikuti langkah kerjanya, kemudian digambar yang itu tadi garis diagram pengawatan, kemudian dimasukkan ke gambar ini yang awal tadi, yang gambar rumah. Setelah itu nanti silahkan, di situ kan kelihatan ukuran gambar rumah. Dari ukuran gambar rumah, Bapak cuma meminta dihitung kebutuhan barangnya berapa, umpamanya stok kontak berapa, kabel berapa, lampu berapa, dan yang artinya yang sesuai dengan ukuran dengan rumah. Umpamanya ukuran rumah tadi di kamar itu umpamanya kita cuma pakai 4 meter, artinya ya setengahnya kalau diambil garis tengah kan, seperti itu. Silakan nanti dihitung untuk menentukan bahannya. Mungkin setelah ini silakan kalian berkelompok mengerjakan tugas masing-masing kelompok ya. Silakan ketua kelompok ke depan ngambil LKPD-nya, nanti saya bagikan ya. Silakan depan. Udah semua, silahkan dikerjakan ya, dikerjakan pelan-pelan. Baik, Pak. Nanti kalau bisa silakan digambar, paling tidak gambar sederhana, silahkan dikerjakan ya, silakan. Baik. Ada masalah enggak? Januri, ada masalah enggak? Kelompokmu gimana itu? Pensil saya hilang, Pak. Pensil ya, ke depan sini. Tak kasih lagi nanti. Kantongin ya? Ya, Pak. Kantongin buat adiknya ya? Pak, bertanya, Pak. Ya, gimana, Dik? Bisa kalau gambar, saya kan kurang bagus gambar, Pak, di kelompok saya. Saya ambil saja di YouTube, digambar di Google, baru saya masukkan di Pak, di sini di laporan nanti. Kalau bagi Bapak nggak masalah selagi kalian paham nantinya, nanti yang bisa menjelaskan kan kalian. Artinya kalau itu bisa kamu ambil dan sebagainya, malah lebih bagus tentang penggunaan IT-nya, asalkan kalian juga bisa paham gitu. Kalau Bapak cuma sebatas itu bisanya menyampaikan. Ada yang lain lagi nggak? Baik, waktu kita ini nggak lama ya, mungkin sekitar 30 menit lagi. Silakan, ada pertanyaan lain lagi nggak? Jar, tanya nggak, Jar? Enggak, Pak, saya enggak tanya. Kamu kayaknya ngerjain borongan ya, Jar ya? Badan saya enggak sehat, Pak. Lagian. Ngerjain borongan ya? Iya, orderan. Nanti saya order juga sama kamu, Jar. Kamu Ya. banyak kerjaan kayaknya. Kalau nggak bagi-bagi loh, Jar. Oke. PR-nya sendiri, Pak. Baik, silakan. Udah pada selesai semua? Kalau sudah silakan dikumpul. Ya, Pak. Kalau sudah silakan dikumpul. Dikumpul, Ri. Udah Ya, Pak, sebentar lah, Pak. 5 menit lagi lah, Pak. Tunggu lah, Pak. Iya. Bapak ini jangan buru-buru. Orang waktunya udah habis loh, nanti sebentar ditunggu pelajaran lain. Ya. Baik, udah selesai semua.
Ini terima kasih banyak. Kalau saya lihat hasilnya, Hardi bisa dikasih tampilan tadi gambar yang kamu ambil tadi, Di. Bisa Pak, bisa saya nanti. Oh iya. Pak, diskusikan. Oh iya, iya. Baik, ini ya gambar yang punya Hardi, silakan ditampilkan sekalian. Disampaikan di kira-kira itu kamu menggunakan bahannya apa aja. Silakan Di. Baik Pak, sesuai dengan tadi kelompok 2 Bapak tugaskan saya punya kegunaan listrik di kapal, saya mau sampaikan Pak. Pertama, kegunaan listrik di kapal adalah penerangan, kegiatan di kapal. Kedua, yaitu untuk kegiatan bernavigasi yang berkaitan dengan alat-alat di kapal. Ketiga, untuk pengoperasian alat navigasi dan komunikasi yang apa gini? Nih ya, untuk layar nih ya. Iyo, aku yang ngenangen tok iyo. Bu, Yun tolong Bu. Suara Udah, kamu ini dari tadi ditungguin loh. Ayo dikumpulkan waktunya Ya Pak, ya Pak, ya Pak, ya Pak. Pak Eko sudah 30 menit. Nggak usah Iya, tambah. Pak. Kalau saya ngajar jangan diatur-atur, Jar. Gitu aja. Nanti kalau diatur, Nanti potong videonya susah nih Bu. tambahan proyekmu habis nanti, Jar. Baik, seperti ini anak-anak ya. Tadi tugas sudah selesai semua disampaikan. Kemudian dari pelajaran yang kita sampaikan tadi, yang kita lakukan sama-sama tadi, menurut kalian, menurut Hajar aja sekarang, ada nggak yang bisa diambil segi positifnya dari pelajaran tadi? Ada. Silakan aja. Ada. Yaitu, yang pertama kita belajar masalah putus nyambung yaitu saklar. Kalau terus Jar, apa boleh Jar? Lalu, yang kedua kita masalah setrum. Setrum itu Ngebok bisa deh, real tutup di dunia buka. nyata dan dunia. Iya, terima kasih banyak. Mungkin cukup Hajar saja ya untuk. Ayolah Pak, masa hajar terus Pak. Jainuri dari tadi ngomong aja, makanya saya bosen, Ri. Tugas juga telat. Apa, Ri? Gimana, Ri? Silakan, Ri. Iya, ternyata di listrik itu ada plus minus Pak. Kalau Oh, plus iya. minus digabungkan meledak nanti Pak. Konslet Ya. jadinya Pak. Makanya kalau belum waktunya, plus sama minus itu nggak bisa digabungkan ya. Bahaya itu kalau plus sama minus kalau belum waktunya. Tapi kalau memang sudah waktunya, sudah sinkron dan sebagainya, plus minus itu harus digabungkan. Dan itu dapat Ya. pahala. Baik, dari pelajaran tadi, terima kasih Hajar sudah menyampaikan kesimpulannya. Kesimpulan dari saya, artinya kalau kita, ini kesimpulan secara ekonomis ya, kalau kita paling bisa gambar, bisa menghitung sendiri, paling tidak kurang situ kok gelem. Kon kok ini meteng meneh. kita bisa menghemat waktu, bisa menghemat bahan, dengan sesuai perhitungan yang ada di kita ya. Untuk ke depan, untuk minggu depan, mudah-mudahan kita masih dalam kondisi sehat semua ya. Rencananya seperti yang diomongin sama Hardi apa siapa tadi tentang penggunaan ukuran kabel ya. Mudah-mudahan minggu depan kalau bisa kita bahas seperti apa. Umpamanya lampu itu 220 watt itu menggunakan ukuran kabel batas berapa, ring berapa sampai range berapa. Kalau itu memang udah satuan biasanya, tetapan biasanya. Mungkin seperti itu minggu depan, mudah-mudahan bisa kita laksanakan lagi. Ya, jelas semua? Jelas Pak. Baik, ketua kelompoknya itu apa lagi tadi? Alat-alatnya tolong dikumpulkan, itu tadi udah hilang satu di kantongin Jainuri itu. Kumpulkan dulu semuanya ya. Jangan dikumpulkan.